Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pingin PC irit listrik, masih tetap kenceng dan bisa bermain game. Nah, bahasan kali ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian yang baru mau merakit PC nih. Sebenarnya udah pernah dibahas tahun 2022 atau 2023 yang lalu ya. Tapi kita bakal tes ulang di tahun 2024 ini. Yuk lanjut aja disimak video lengkapnya. Jangan lupa untuk bantu saya menggapai mimpi di tahun yang rumit ini dengan cara tekan tombol subscribe, tombol lonceng. Kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Intel Core i3 12100 3,3 GHz up to 4,3 GHz 4 core 8 thread. Harga baru di angka Rp1.830.000 box set ya. Dan harganya udah nggak semahal kali pertama lahiran dulu. Keluar maksudnya. Tapi tetap juga nggak murah-murah banget ya. Bahkan mepet dikit sama AMD Ryzen 5 5600G. Di sini yang bakal saya bahas adalah kemampuan onboard GPU-nya. Kira-kira masih oke nggak buat gaming saat ini? Sama sekalian buat editing video tipis-tipis nih. Gimana kemampuannya? Tonton aja sampai kelar. Nah, kalau dulu saya maksain kemampuan gaming sembari rekod layar. Kalau sekarang biar lebih clear hasilnya, saya rekam pakai handphone nih. Untuk spek yang dipakai masih sama ya, macam motherboard ASRock B660M Pro RS dan RAM-nya Tim Delta 16GB 3200 mHz dengan XMP yang diaktifkan. Tapi di sini saya nggak pakai stok cooler ya. Biar adem, saya pakai CPU cooler dari Segotep T6 yang udah pernah saya review di video sebelumnya. Lanjut aja kita coba buat editing video dan gaming. Di sini saya pakai Windows 10 nih dan Adobe Premiere 2024 dan nggak pakai efek segala macam. Video polosan nih dengan dua resolusi 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Lanjut nih, kita render video 4K dengan hasil render video 4K juga ya. Ternyata kemampuan onboardnya ini cukup lumayan loh. Butuh waktu istirahat buat hilang penat. Itu saya. Maksudnya butuh waktu 1 menit 59 detik. Nah loh, kece nggak? Bahkan kalau dibandingkan Ryzen 5 4600G masih mending ini. Tapi kalau 5600G saya belum coba lagi ya. Untuk render video 1080p waktu yang dibutuhkan hanya 34 detik. Idih, cakep lagi nih. Onboard lo ya, nggak pakai VGA card. Berarti secara nggak langsung kemampuan prosesor i3 dengan UHD 730 ini cukup baik. Lanjut benchmark Blender Open Data. Di sini prosesornya dapat skor di angka 109,64. Ya, standar i3 Gen 12 sih ya. Untuk hasil Cinebench R15 dan Cinebench R23, silakan pantengin aja sendiri. Dan mohon maaf ya, saya nggak nyoba 3D Mark buat lihat hasil kemampuan Intel UHD 730. Udah keburu dicopot prosesornya, males buat pasang lagi. Oke, kita tes game terbaru di Intel UHD 730 ini. Kalau uji coba waktu itu pakainya PES 2021, hasilnya lancar ya. Dan itu juga pakai perekam layar. Nah, gimana nih kemampuannya di PES 2024? Di sini tetap bermain di resolusi 1080p dengan settingan sadar diri alias slow. Dan nggak Diana. Maaf, itu nama teman saya. Maksudnya nggak disangka-sangka, masih sanggup memainkan PES 2024 dengan lancar jaya. Ya, walaupun frame rate-nya mentok di angka 30 fps ya. Kalau dibanding Ryzen 5 4600G, jelas kalah dong. Tapi tetap aja sih, masih lancar di game ini. GTA 5. Lanjut lagi game tua yang masih eksis hingga tahun 2024 ini. Yap, game ini masih banyak yang memainkannya. Di game ini settingan normal dan lainnya off, ternyata hasilnya cukup baik. Frame rate terendahnya di angka 30-an fps nih, dan tertingginya bisa tembus di angka 60 fps. Kalian bisa lihat di video game berjalan mulus, semulus koruptor di Indonesia. Alah. Dota 2, di settingan medium resolusi 1080p ternyata onboard GPU dari Intel i3 12100 ini masih cukup baik. Terbukti frame rate yang dihasilkan masih di angka 30 hingga 40 fps. Ya, walaupun ini cuma nonton doang ya, nggak main langsung, tapi minimal ada gambaran kemampuan Intel UHD 730 di Dota 2. Need for Speed Heat. Di game ini terpaksa deh turunkan resolusi. Ya mau gimana ya, nggak bisa dipaksa juga. Lawang di resolusi 900p ini aja VGA Intel UHD 730 udah ngos-ngosan. Macam orang dikejar bapak kos-kosan yang lagi bayaran. Yap, frame rate yang didapat nggak hancur-hancur banget sih, tapi nggak bagus-bagus juga. Hanya di angka 20-an fps.
Forza Horizon 5. Lanjut game saingan Need for Speed Heat nih, tapi dengan usia yang lebih muda nih. Nah, di game ini saya aktifkan resolution scale di ultra quality, biar nggak maksa banget. Di resolusi 1080p settingan low dapat frame rate di angka 27 fps. Dan kalau kalian turunkan ke very low, saya yakin banget nih dapat frame rate di angka 30 fps. Masih cakep. Need for Speed Unbound. Baru bos. Harus dong. Kalau yang lama udah nggak bisa dipertahankan, ganti baru. Bahas apa nih? Di game ini nggak bisa diharapkan ya. Settingan paling hancur dengan resolusi 720p, hasilnya tetap hancur. Frame rate yang didapat di angka belasan fps ya. Ya kadang-kadang nyentuh di angka 20 fps. Kadang-kadang sih. Kebanyakan di bawahnya. God of War. Bisa bos. Bisa. Tapi menyakitkan hati. Ini beneran. Di settingan paling hancur sekalipun dengan FSR on, hasilnya hancur juga nih. Frame rate-nya hancur, gambarnya hancur. Pokoknya nggak layak buat mainkan game God of War. Tapi ini dengan resolusi 1080p ya. Kalau sekiranya turun ke di bawahnya, ya sayangnya nggak bisa full screen ya. Jadi saya nggak ngetes yang resolusi di bawahnya lagi. Warzone 2.0, rada ragu ya, kira-kira bakal running nggak di Intel UHD 730. Dan ternyata running juga, tapi maaf nih ya, saya nggak tahu kenapa resolusinya nggak bisa dirubah ke paling rendah. Jadi mainnya di resolusi 1080p, settingan paling kiri banget. Frame rate yang dapat belasan fps nih, kadang-kadang juga sih nyentuh 20 fps. Tapi coba perhatikan jalannya, kok jadi pelangi gini ya? Kayak bunga-bunga gimana gitu, atau malah kayak artefak. Buset dah. Kasian banget nih GPU dipaksa buat main game Warzone. Genshin Impact 4.4. Nah, game ini waktu awal nyoba dulu ya, pertama kali nyoba prosesor satu ini, lancar di Intel UHD 730. Dan bagi pemain Genshin pasti tahu dong, game ini selalu update tiap bulannya, kalau nggak salah ya. Dan semakin baru versinya, ternyata wajib naik juga kemampuan GPU-nya. Yang mana Intel UHD 730 ini hanya lancar dimainkan di resolusi 768p, settingan low. Dan di settingan ini juga frame rate-nya nggak stabil-stabil banget ya, tapi masih tetap bisa dimainkan. The Finals, dan biar kata frame rate-nya kurang memuaskan dengan settingan low dan mengaktifkan Intel XeSS, tapi bisa dibilang cukup lancar nih. Dan lagian juga ini kan resolusi 1080p ya. Kalau turun lagi pastinya dapat frame rate yang lebih memadai. Apex Legends. Nah, di game ini performa onboardnya masih bisa dibilang cukup baik nih. Di resolusi 1080p, settingan paling kiri frame rate-nya nggak jelek-jelek banget, masih di atas 30 fps. Bahkan kadang-kadang bisa tembus di angka 40 hingga 50 fps. Ya kalau mau lebih jos gandos lagi, pakai resolusi di bawahnya. PUBG, ternyata hasil di PUBG kurang begitu memuaskan. Yap, di settingan very low 1080p direct 11 ternyata cuma dapat frame rate di angka 20 fps. So di game ini lagi-lagi kalian wajib turunkan resolusi untuk dapat frame rate yang memadai. Valorant, satu-satunya game yang dapat frame rate tinggi banget nih. Bener, frame rate-nya tuh di ratusan fps. Lawang game ini sendiri jatuhnya CPU bone ya. Jadi wajar kalau di settingan lo bisa tembus 200 fps plus. Dari 13 game yang diuji coba, hanya 7 game yang benar-benar dapat frame rate cukup baik dengan gameplay yang baik pula. Sisanya sih kesannya rada maksa ya, walaupun bisa juga kalian mengalah dengan menurunkan lagi resolusi layarnya. Selain game yang saya sebutin tadi, ada juga game Resident Evil, tapi hasilnya kurang memuaskan. Ini main di resolusi 720p settingan rata kiri. Semuanya serba hancur. Ya tetap kurang layak mainkan game Resident Evil 4 Remake ini. Bahkan saya coba memainkan game The Last of Us. Gamenya gak masuk-masuk ya, cuma muter-muter doang. Kayak orang bingung mikirin utang. Jatuhnya sih gak ngangkat buat game satu ini ya.
Dan game lain macam AC Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs Legion, dan juga Horizon Zero Dawn kurang memuaskan. Ya kalian bisa lihat di video hasilnya. Nah kalau dibandingkan dengan AMD Ryzen termurah yaitu AMD Ryzen 5 4600G, saya bisa katakan Intel UHD 730 ini kalah telak nih. Masih bagusan onboardnya Ryzen. Hanya saja secara fitur dan kemampuan ketika digandeng dengan VGA yang lebih kencang, i3 12100 nggak ada lawan di rentang harga yang diberikan. Ya bahkan kalau dibandingkan dengan Ryzen 5 5600G sekalipun, fiturnya masih lebih baik Intel i3 12100. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan prosesor Intel i3 12100 dengan Intel UHD 730-nya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.